Halo, berjumpa kembali dengan saya, Triliniarti, dalam pembelajaran sistem reproduksi, submateri spermatogenesis, oogenesis, dan juga menstruasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang spermatogenesis, oogenesis, dan menstruasi. Ini adalah lanjutan dari materi sistem reproduksi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang organ reproduksi, penyakit, dan organ reproduksi pada laki-laki, perempuan, dan juga penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis atau produksi sel-sel sperma dewasa pada laki-laki ini adalah proses yang terus-menerus terjadi. Setiap kali terjadi ejakulasi, laki-laki itu bisa mengeluarkan 100 sampai dengan 650 juta sel sperma dan laki-laki itu bisa mengalami ejakulasi setiap hari dengan kemampuan untuk membuahi yang hanya berkurang sedikit. Jadi bisa dikatakan setiap hari itu sel sperma yang dikeluarkan adalah sel sperma yang subur, fertil dan motil. Baik, ini ada struktur sel sperma. Kita lihat pada sebagian besar spesies, terutama pada manusia, sel sperma itu memiliki tudung badan khusus ya. Ini disebut dengan akrosom. Ini kita lihat di bagian paling depan. Nah, ini mengandung enzim yang berguna untuk menembus dinding pada sel telur ketika terjadi fertilisasi. Kemudian di belakang kepala itu ada mitokondria. Karena ini sebuah sel, ini ada inti sel, ini ada sentriol, kemudian ini ada mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan ATP, untuk menggerakkan ekor, karena ini berupa flagel, jadi dia akan bergerak untuk mencari sel telur. Kemudian bentuk sel sperma itu berbeda-beda antara spesies mamalia yang satu dengan spesies mamalia yang lainnya. Ada yang berbentuk koma, ada yang berbentuk oval seperti manusia ini, dan juga ada yang bentuknya bulat. Nah, kemudian kita lihat pembentukan sperma itu terjadi pada proses yang disebut sebagai spermatogenesis tadi. Nah, spermatogenesis itu terjadi pada sebuah tempat yang disebut sebagai tubulus seminiferus yang terdapat pada testis. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah gambaran dari testis. Ini testis, kemudian ini epididymis. Testis, bagian testis, itu ada salurannya. Ketika diperbesar, bentuknya seperti ini. Kita ambil sedikit, diperbesar lagi, bentuknya kurang lebih modelnya adalah seperti ini. Nah, ini ada tubulus seminiferus, ini dinding paling luar, ini bagian dalamnya. Oke, kita perhatikan dari gambar spermatogenesis yang bisa kita lihat bersama. Gambar ini menggambarkan tahapan meiosis dalam perkembangan sperma
dengan struktur tubulus seminiferus. Perkembangan spermanya, ini tubulus seminiferusnya. Sel-sel kecambah primordial atau sel-sel germinal yang berada di testis itu akan berubah atau berdiferensiasi menjadi yang disebut sebagai spermatogonia atau spermatogonium. Ini sel-selnya masih diploid 2N, berarti masih memiliki kromosom karena ini manusia 46 kromosom. Kemudian spermatogonia ini akan mengalami pembelahan mitosis yang berulang-ulang yang akan menghasilkan sperma potensial dalam jumlah yang besar. Jadi nanti akan terjadi mitosis, kemudian akan mengalami pengurangan jumlah kromosom. Pada jantan dewasa, sekitar kira-kira 3 juta spermatogonia setiap hari itu akan berubah berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Jumlah kromosom berkurang menjadi separuh atau setengahnya ketika spermatosit primer itu mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Nah, di sini disederhanakan karena pada manusia itu kromosomnya ada 46. Di sini disederhanakan hanya jumlahnya kalau diploid itu hanya ada 4 kromosom, kita bisa lihat ya, atau 2N. Kemudian spermatosit sekunder, ketika terjadi pembelahan meiosis yang pertama, spermatosit sekunder itu sudah memiliki kromosom setengahnya, jadi haploid atau N. Kromosom ini nanti tetap diduplikasi, kemudian masing-masing akan berubah menjadi spermatid. Nah, kita lihat spermatidnya ada 4, masing-masing itu membelah menjadi 2 spermatid. Kemudian spermatid ini nanti akan berdiferensiasi berubah menjadi sperma dewasa. Perhatikan, menjadi sperma dewasa atau sel-sel sperma. Nah, sel sperma ini menjadi dewasa tidak lain didukung juga oleh yang namanya sel Sertoli. Sel Sertoli ini memberikan atau memindahkan nutrisi ke spermatid sehingga spermatid itu bisa berkembang menjadi sel sperma. Kemudian nanti sel-sel sperma ini akan didorong keluar, kemudian akan memasuki yang namanya epididymis yang terletak di atas testis. Nah, di dalam epididymis nanti sekitar 65 sampai 75 hari sperma dewasa itu akan terus berkembang menjadi sperma yang fertil, subur, dan motil atau bisa bergerak. Karena sperma yang ada di sini sebelum masuk ke epididymis, sebelum pematangan, sperma ini tidak motil atau belum bisa bergerak. Jadi ketika berada di epididymis nanti akan bisa bergerak seiring berjalannya waktu, mengalami perkembangan. Oke, demikian untuk spermatogenesis. Semoga Anda bisa memahami materi tentang spermatogenesis. Kemudian,
spermatogenesis itu terjadi pada individu laki-laki, kita beralih ke individu perempuan. Pada individu perempuan disebut dengan oogenesis. Baik. Oogenesis itu merupakan perkembangan dari sel telur. Nah, ini perkembangan sel telur yang belum, tentu saja yang belum dibuahi. Sel-sel sel telur itu berasal dari folikel yang tumbuh. Nah, nanti kita perhatikan untuk oogenesis, produksi ovum atau sel telur ini sama seperti spermatogenesis, dimulai dari sel-sel primordial atau sel-sel germinal yang ada di dalam embrio yang menghasilkan oogonia atau oogonium. Ini diploid seperti tadi pada spermatogenesis, ini diwakilkan sel diploid di sini diwakilkan dari 46 kromosom, di sini hanya diwakilkan 4 kromosom. Oke. Kemudian masing-masing oogonium itu akan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer ini masih tetap diploid. Nah, nanti kalian kemarin sudah pernah membahas tentang pembelahan meiosis, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan. Sebuah oosit primer ini akan menyelesaikan satu tahapan, itu kira-kira membutuhkan waktu 1 bulan. Pembelahan meiosis pada oogenesis itu melibatkan sitokinesis yang tidak sama, tidak sempurna. Kalau kalian lihat di sini, oosit primer ketika mengalami meiosis yang pertama, di sini menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan polar. Ini disebut sebagai unequal sitokinesis atau sitokinesis yang tidak sama. Pembelahan meiosis yang pertama, ini pembelahan meiosis yang pertama menghasilkan sel yang besar, disebut sebagai oosit sekunder tadi, dan badan polar atau polar body yang lebih kecil. Pembelahan meiosis yang kedua itu berasal dari oosit sekunder yang membelah menjadi ovum dan juga badan polar yang kedua. Baik, kita lihat untuk gambar yang B, kita perhatikan. Ini adalah ovarium, tempat perkembangbiakan ovum, perkembangan ovum. Di sini ovarium kita lihat yang pertama, ini ada oosit primer berkembang di dalam sebuah folikel. Ini namanya folikel. Folikel ini dimulai dari kecil, nanti dipengaruhi oleh hormon FSH, follicle stimulating hormone, pertumbuhannya. Kemudian ini akan tumbuh karena pengaruh FSH. Kemudian pada umumnya folikel ini hanya akan ada satu dari sekian banyak folikel, hanya akan ada satu yang matang.
Kemudian folikel yang matang itu akan mengalami ovulasi. Ovulasi adalah keluarnya sel telur dari dalam folikel. Jaringan folikel yang sudah keluar sel telurnya, sisanya ini disebut sebagai korpus luteum yang nantinya akan mengeluarkan hormon. Nah, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kemudian selanjutnya, korpus luteum itu akan mengalami degenerasi, disintegrasi, ketika fertilisasi tidak terjadi. Jadi dia akan menutup. Baik, ini untuk perkembangan sel telur yang ada pada ovarium. Oke, untuk oogenesis demikian penjelasannya. Mari kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Perkembangan folikel dan ovum serta hormon yang mempengaruhi itu nanti kita bahas pada materi berikut, yaitu menstruasi atau siklus menstruasi. Oke. Baik, kita lihat. Ini adalah gambaran siklus menstruasi dan reproduksi pada perempuan. Siklus menstruasi itu sangat kompleks, terdiri dari siklus menstruasi itu sendiri, kemudian siklus ovarium, dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, hormon dari ovarium, kemudian dipengaruhi oleh hormon LH dan FSH dari gonadotropin. Hormon gonadotropin yang dikeluarkan oleh pituitari. Oke, baik, kita lihat. Istilah siklus menstruasi secara spesifik itu mengacu pada perubahan yang terjadi di dalam uterus atau rahim pada hari pertama periode menstruasi perempuan atau hari pertama menstruasi. Kita lihat, ini disebut sebagai hari pertama menstruasi, itu dinyatakan sebagai hari pertama dari siklus, ya, hari pertama dari sebuah siklus menstruasi. Kemudian fase aliran menstruasi saat pendarahan menstruasi atau hilangnya lapisan endometrium umumnya berlangsung dalam beberapa hari. Pada setiap wanita itu berbeda-beda antara wanita yang satu dengan yang lainnya. Umumnya itu siklusnya 28 hari, tetapi ada yang kurang dari itu atau lebih dari 28 hari. Kemudian untuk menstruasi sendiri kira-kira membutuhkan waktu 3 sampai 5 hari. Sisa endometrium yang tipis itu akan mulai mengalami regenerasi menebal selama seminggu atau 2 minggu. Mengalami penebalan seminggu atau 2 minggu. Fase tersebut dinamakan sebagai fase proliferasi. Kemudian fase berikutnya adalah fase sekresi. Fase sekresi itu berlangsung kira-kira 2 minggu juga. Nah, di sini endometrium itu akan terus menebal
kemudian pembuluh darahnya semakin banyak, ini digambarkan pembuluh darahnya semakin banyak, kemudian mengembangkan kelenjar yang akan mensekresikan cairan yang kaya akan glikogen untuk persiapan apabila ada embrio yang terimplantasi. Maka aliran menstruasi itu akan dimulai ketika tidak terjadi implantasi. Jadi ini fase persiapan apabila nantinya akan terjadi penempelan embrio. Baik, kemudian terjadi secara paralel dengan siklus menstruasi, sejalan dengan siklus menstruasi, yaitu siklus ovarium. Kita perhatikan. Ovarium cycle. Siklus ini dimulai dengan yang disebut sebagai fase folikuler. Beberapa folikel akan tumbuh. Nah, sel telur akan membesar dan pembungkus sel folikel itu akan menjadi berlapis-lapis. Lapisannya semakin banyak. Kemudian, di antara beberapa folikel yang mulai tumbuh, nanti hanya akan ada satu yang membesar dan kemudian matang. Kemudian yang lainnya itu akan meluruh, degenerasi. Jadi hanya satu yang matang. Folikel yang mengalami pematangan, turongganya itu penuh dengan cairan dan akan tumbuh sangat besar. Kemudian membentuk tonjolan di dekat permukaan ovarium. Nah, kemudian fase folikuler berakhir ketika terjadi yang namanya ovulasi atau pengeluaran sel telur dari folikel. Jaringan folikel yang masih tetap ada itu akan berubah menjadi korpus luteum yang nantinya akan mengeluarkan hormon progesteron selama pada fase luteal. Fase luteal akan terjadi pengeluaran hormon progesteron. Kemudian sudah selesai, nanti siklus selanjutnya berulang, akan tumbuh folikel-folikel yang baru. Nah, siklus menstruasi, siklus ovarium ini seiring sejalan dengan siklus hormon. Kita lihat, hormon mengkoordinasikan siklus menstruasi dan ovarium sedemikian rupa sehingga pertumbuhan folikel dan ovulasi disinkronkan dengan persiapan pada dinding uterus supaya bisa terjadi implantasi. Siap ketika terjadi implantasi embrio. Hormon-hormon tersebut akan berpartisipasi dalam suatu skema yang rumit. Ada 5 hormon yang berperan. Yang pertama adalah hormon pembebasan gonadotropin atau yang biasa disebut sebagai GnRH, gonadotropin releasing hormone. Nah, ini disekresikan oleh hipotalamus. Nah, hormon ini merangsang supaya FSH dan juga LH yang merupakan hormon gonadotropin itu bisa dikeluarkan oleh kelenjar pituitari bagian anterior. Nah, jadi ada gonadotropin releasing hormone yang dikeluarkan oleh hipotalamus. GnRH ini merangsang memicu supaya follicle stimulating hormone atau FSH
Dan LH atau luteinizing hormone yang merupakan hormon gonadotropin ini dihasilkan atau dikeluarkan oleh kelenjar pituitari bagian anterior. Kemudian estrogen dan progesteron yang merupakan hormon kelamin betina itu nanti akan disekresikan oleh ovarium. Kadar relatif hormon pituitari dan hormon ovarium dalam plasma darah ini digambarkan pada gambar ini ya, bagian ini. Nah, kita perhatikan kembali. Selama fase folikuler ini pada siklus ovarium, kelenjar pituitari mengeluarkan FSH dan LH sebagai respon dari pengeluaran hormon gonadotropin, releasing hormone. Nah, pada waktu tersebut, sel-sel folikel ovarium yang belum matang mempunyai reseptor atau penangkap untuk hormon FSH, tetapi penangkap ini tidak untuk LH, hanya untuk FSH. Maka folikel itu akan tumbuh dan mensekresikan hormon estrogen. Di folikel tumbuh mengekspresikan estrogen. Peningkatan kadar estrogen ini akan menghambat sekresi hormon pada kelenjar pituitari. Jadi nanti kadar FSH dan juga LH itu akan bertahan, ya, akan bertahan karena adanya pengeluaran estrogen mempertahankan kadar FSH dan LH supaya tetap rendah. Kemudian sekresi estrogen oleh folikel yang tumbuh ini karena folikel itu semakin besar, maka estrogen yang dikeluarkan itu akan meningkat tajam. Estrogen dalam konsentrasi yang tinggi ini akan memiliki pengaruh yang berlawanan dan merangsang sekresi gonadotropin dengan cara mempengaruhi hipotalamus supaya meningkatkan produksi GnRH sehingga FSH dan LH itu akan meningkat tajam. Nah, kita lihat grafiknya, ini meningkat tajam. Jadi estrogen nih, dari mulai ovariumnya itu semakin besar, hormon estrogennya semakin tinggi, meningkat tajam, ini mempengaruhi GnRH supaya mengeluarkan LH dan FSH. Jadi peningkatannya di sini sangat tinggi. Kemudian LH yang meningkat tinggi ini mempengaruhi ovulasi. Nah, setelah lonjakan ini sehari setelahnya ovulasi akan terjadi. Jadi LH dan FSH ini keluarnya sangat tinggi bukan ketika ovulasi, tetapi sehari sebelum ovulasi. Oke, lanjut. Setelah terjadi ovulasi, pengeluaran sel telur dari folikel, LH itu akan merangsang transformasi jaringan folikel untuk membentuk korpus luteum. Ya. Nah, korpus luteum ini nanti akan mensekresikan estrogen dan progesteron. Korpus luteum itu umumnya mencapai perkembangan sekitar 8 sampai dengan 10 hari setelah terjadi ovulasi. Setelah kadar estrogen dan juga progesteron itu meningkat, nih,
Nah, ini akan menghambat sekresi LH dan FSH. Maka ketika progesteron estrogen meningkat, LH dan FSH itu turun. Nah, mendekati akhir fase luteal, ini fase luteal yang ada di sini, korpus luteum itu akan lisis. Ya, lisis berarti pecah, hilang, ya. Oke. Nah, lisisnya korpus luteum ini akan menyebabkan konsentrasi progesteron dan estrogen itu juga turun sekali. Jadi ini rumit ya. Korpus luteum tadi mengeluarkan progesteron dan estrogen. Nah, ketika sudah 8 sampai 10 hari, korpus luteum akan lisis. Ketika lisis pecah, maka progesteron dan estrogen tidak lagi dihasilkan. Maka estrogen, progesteron turun. Turunnya sangat tajam sekali ya. Nah, penurunan estrogen dan progesteron ini akan membebaskan hipotalamus dan pituitari supaya bisa mensekresikan kembali FSH. Nah, FSH ini nanti yang akan mempengaruhi supaya folikel itu berkembang kembali. Nah, karena ini siklus, maka akan terus berulang, dan berulang. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa setiap siklus itu bervariasi antara perempuan yang satu dengan yang lainnya. Siklus itu ada yang 28 hari, ini biasanya, tapi itu hanya beberapa persennya saja dari seluruh populasi perempuan, kira-kira hanya 30%. Yang lainnya itu bervariasi antara 20 sampai dengan 40 hari siklus menstruasinya. Oke, baik, pembelajaran untuk kali ini cukup sampai di sini. Silahkan video ini diputar berulang-ulang, didengarkan, dilihat. Semoga membantu kalian untuk mempelajari lebih dalam tentang sistem reproduksi, khususnya bagaimana terjadinya spermatogenesis, oogenesis, dan juga tahapan menstruasi atau siklus menstruasi pada perempuan. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Mari nanti tunggu video-video selanjutnya. Salam sehat. Bye-bye.